tidak tahu bahwa sekarang telah terjadi gerakan globalisasi. Menyiapkan jalan supaya konflik-konflik yang terjadi di bangsa ini bahkan itu adalah Alert Region WHO Pandemic Treatment. Together, save the souls of our family. Meskipun libur, tapi kita bersyukur bisa kumpul di sini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati hambanya Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Pak Dharma Pongrekun. Iya, Pak Dharma ini cukup dekat melalui orang tua Pak Martin Pongrekun. Waktu saya masih pacaran, sering ketemu Pak Martin untuk ngobrol, kami masih kuliah waktu itu. Sampai di Jakarta kami ke Israel, tapi sayang kami nggak bisa masuk ke Israel. Itu kenangan yang indah. Makanya pada waktu Pak Dharma maju, saya bilang saya harus berbuat sesuatu buat Pak Dharma dan keluarga tentunya kan. Yang saya hormati juga Pak Mangasi Siwombing Senior, Pak masih 80 tahun. Beliau ini mantan Dirjen Kementerian Luar Negeri, dia pengurus juga Pak Peter, anak-anak dari Nuswantara ya, Ibu Angel ketuanya, kita lagi di Singapura. Oke, Ibu Koni mungkin ada juga, biar saya datang. Lalu bapak-bapak ibu juga dari MUKI juga yang diundang lewat WA Group. Terima kasih sudah datang. Bapak Ibu, kabar baik. Tidak usah khawatir, habis acara ini kita diskusi, lalu ada dialog dan ada makan malam. Iya, kami panitia juga menyiapkan makan malam. Terus Pak Dharma orang mungkin tanya, Pak Apri ini acara ini dari mana dia punya doi, gitu, Hepeng, Chen, Mani. Saya bilang kami Pak ini punya semangat gotong royong, iya. Karena saya yang tuan gerakan ide, jadi saya yang gotong, ada yang royong, iya kan? Jadilah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi Pak Dharma ini saya punya kerinduan kalau Pak Dharma ini dengan jadi gubernur, kita punya gerakan GBI, Generasi Bersih Indonesia. Setuju toh? Ya, kita nggak mau lagi orang jadi sakit hati, menangis melihat peristiwa-peristiwa yang mengenaskan. Ya, saya yakin Pak Dharma kan pernah di kepolisian, tahu lah Pak ya. Saya pernah di DPR, tahu juga lah Indonesia ini seperti apa wajahnya. Saya berpikir gereja ini jangan tambah juga dirusakin oleh keadaan, ya toh. Sehingga mau tidak mau Bapak Ibu, gereja harus memulai suatu peradaban yang bersih. Itu aja Pak, semangat kami seperti itu. Dan Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui 7,5% dari 8 juta penduduk Jakarta Pak, 620.000 KTP yang harus kita dukung. Saya pikir kalau setiap orang bawa 1.000 Pak, kita butuh 619 orang. Dan saya pikir kita mulai dari organisasi ini aja. Saya sama teman-teman bertekad membawa 1.000 KTP aja, dan yang lain ikuti. Kalau Tuhan Yesus kan 5 roti 2 ekor ikan bisa kasih makan 5.000 orang, masih sisa lagi 12 baku. Amin. Nah, kita percaya gerakan itulah Pak yang mewarnai Pak. Saya bilang sama Pak Ahok, andai kan Pak Ahok kenal saya teman Pak Ahok tak begini. Karena kita butuh banyak orang yang saling tukar pikiran, saling membagi kasih dan saling melihat kebahagiaan saya. Nah saya ini Pak Dharma hanya itu aja, saya punya tugas
Terima kasih tahu sekali kan, saya mengingatkan. Dan teman-teman DPR tahu Pak, saya nggak pernah menjebak orang untuk kerja. Tapi saya juga seperti Nathan ngomong kepada Daud dengan bahasa yang halus. Gitu. Kita sekarang kan di MK akan putusin minggu depan. Miris kita mendengarnya. Harusnya orang udah pesta udah selesai dan isi piring ini kok pestanya kelihatan juga mau diulang lagi. Saya juga kenapa tadi gerakan bersih Indonesia ini yang sudah nggak berani dinemukan. Dulu teman-teman saya di PKS kan bersih dan jujur. Tetapi apa yang terjadi kan gara-gara daging mentah kan ketua umumnya pun masuk juga di rodeo teman saya itu. Oke, itulah Pak Dharma. Kalau orang tanya kenapa pasti mau gini, karena saya mau berbuat sesuatu lah buat Indonesia. Kebetulan kita percaya Pak Dharma. Yang kedua, kenapa Pak Dharma? Karena Pak Ahok udah mulai, tapi kelihatan kan dia punya waktu kan udah selesai ya. Nah sekarang kan orang kita mulai bertanya siapa yang melanjutkan. Kalau enggak nanti generasi anak-anak saya akan malu untuk maju untuk Jakarta ini. Nah Pak Dharma saya dengar melanjutkan perjalanan yang sudah dimulai oleh Pak Ahok. Mudah-mudahan ini akan berjalan dan diterima oleh masyarakat. Amin. Tepuk tangan Pak Dharma. Terus yang ketiga dukungannya Bapak Ibu, ini enggak harus Kristen aja. Pak Dharma tanya sama aku kan, Pak Fri, apa yang datang orang Kristen? Ya, kalau banyak yang di sini orang Kristen. Kalau orang Kristen nggak makan babi ya salah sendirilah. Karena makan kami cuma itu ada ya. Saya bergurau begitu sama istri saya. Nah karena itu Pak Dharma, teman-teman kalau mengedarkan ini apa namanya form ini yang dari KPU, itu pun nggak apa-apa kalau lintas agama. Kita ini nggak boleh diskriminasi ya. Lintas suku, lintas etnis, lintas agama. Saya pembuat undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis soalnya. Ini saya paham sekali. Polisi banyak menggunakan ayat itu kan untuk menghadapi para kriminal-kriminal itu kan undang-undang anti diskriminasi ras dan etnis. Karena itu Bapak Ibu nanti kalau dari ini nggak usah tanya agamanya. Kita belajar hidup Pak Dharma. Oh dia mau isi yang mau ada hepeng doa dong. Iya. Dia tuh mau ngasih kan beneran. Doa dong hepeng. Iya kan kalau mau ikut ya ayo berjuang. Saya khawatir kalau kita bantu ke Pak Dharma nanti Pak Dharma keluarin banyak pasti dia kena banyak juga. Kapan berubah di negara ini, ya kan? Amerika kan para yang maju-maju itu kan dibantu oleh masyarakat, makanya dia nggak berpikir untuk kembaliin uang yang dihabis. Nah itulah Pak Dharma semangatnya teman-teman. Jadi pulang ke sini jangan berpikir sama sekali Pak Apri itu curang, dia dapat uang lalu kemudian dibuat acara kecil. Enggak, ya itu motivasinya ya. Kita sudah capek-capek ini jangan dicuri lagi. Saya punya track record masih bagus Bapak Ibu. Cek aja di Google di mana saya punya track record masih bagus. Seorang Apri itu tidak pernah peristiwa untuk kita makan uang orang. Oke? Kita di sini semangatnya gotong royong. Kalau ada yang mau bergotong royong untuk bantu ini, Puan ada kasih sama saya di rumah kami di Sekretariat Jakarta Pusat. Diserahkan Pak Mangasi. Oke? Pak Charles Jakarta Barat. Di utara ada Pak Peter dan Pak Mario, termasuk di sini. Jadi kita sudah bagi-bagi itu Pak. Nanti juga Nusantara sama kami Pak Peter ya bisa kita together kerjasama sama-sama hitung-hitungan. Kita punya waktu berapa lama? 3 bulan aja Bapak Ibu loh. Mei, Juni, Juli, awal Agustus sudah dibuka. 18 Mei sudah dibuka. Ya nanti selanjutnya Pak Dharma. Kami sudah siapin kopi yang tadi saya bilang. Yang punya KTP dan mau mendukung Pak Dharma, silakan mengisi form, nama, tanda tangan di bawah, lalu kasih KTP. Nanti Pak Sekretaris akan fotokopi KTP. Tadi sudah ada 10 yang fotokopi. Lanjut Bapak Ibu, ini kan lumayan terkumpul ini kan 50-100 Pak Peter ya. Iya. Semoga Bapak Ibu kita pulang ini orang berhari raya ya selamat. Kita juga berpikir untuk Jakarta yang kita cintai. Demikian yang saya mau sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan sana sini, maklum karena ini kan hari libur. Oke, mari tepuk tangan buat semuanya. Selamat buat Pak Dharma. Orang takut yang sudah didampingi karena Tuhan, malaikat Tuhan mendampingi kita. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Partai Damai Kasih Bangsa, Bapak Apri Hananto Sukandar. Yang terhormat Ibu Gembala yang punya tempat ini, Ibu Melani Sidi, terima kasih banyak. Saya dengar katanya cucu daripada pahlawan kita, Profesor Sidi.
Bapak Mengasihi yang sudah berkenan hadir juga, dan sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus yang menyempatkan hadir walaupun di masa-masa liburan ini. Yang sudah disampaikan oleh beliau tadi bahwa gotong royong sebenarnya itulah yang saya usung. Kenapa saya maju lewat independen? Karena satu, kita mau membiasakan untuk tidak lagi ada money politik. Dan kenapa di sini kita tidak perlu uang? Yang kita perlukan cuma keterpanggilan jiwa. Jadi saya mau encourage kita semua untuk paham kenapa saya maju. Saya maju bukan karena saya ingin jadi gubernur. Karena dari tahun 2018, 2019 saya paham betul apa yang akan terjadi ke depan. Dan sudah tertulis di dalam kitab kita, Wahyu 13 ayat 15 sampai 18. Bahkan peristiwa kemarin pun sudah tertulis yang isu COVID itu di Wahyu 18 ayat 23. Were all nation were deceived. Seluruh bangsa disesatkan. Ya tidak semua, hanya mereka yang ada di bawah United Nations. Beliau di sini adalah mantan dari Kementerian Luar Negeri Bapak ya. Seharusnya paham bahwa Indonesia sebenarnya tidak merdeka. Hanya kelihatannya kita bebas, tetapi sistem negara kita dikuasai atau yang diterapkan adalah sistem endorse atau given dari United Nations. Kelihatannya sama seperti persatuan advokat, persatuan apalagi yang lain itu. Misalnya ID, semua diatur oleh persatuan itu bukan berdasarkan kemandirian daripada suatu bangsa, tetapi diatur programnya, diberikan dananya, dan itulah sebenarnya yang membuat hidup kita, keberadaan bangsa kita terbentuk karena dibentuk oleh sistem. Jadi yang selama ini diumumkan dan setelah pemilu TSM itu sudah berlangsung lama. Semua menggunakan struktur organisasi. Mereka bekerja melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kita secara sistematis, dan sistemnya sudah ada dan dampaknya kita rasakan seperti sekarang ini, termasuk adanya dikotomi, adanya pembelahan lewat rasa beda keimanan, maka kita tidak, itu bukan teman kita. Luar biasa politik divide et impera yang dilakukan sejak zaman VOC, dan itu adalah salah satu-satunya itu adalah salah satu cara daripada iblis. Dia selalu membelah rasa. Makanya di akhir zaman ini adalah masa penapihan. Kita akan dibelah. Yesus datang membawa pedang. Dia bukan datang membawa damai. Damai artinya apa? Tidak kompromi. Dia tidak membawa damai, artinya dia tidak kompromi terhadap yang tidak berkenan kepadanya. Sehingga di masa akhir zaman ini yang kita hadapi adalah terjadinya pembelahan rasa. Nah, kehadiran saya di sini adalah bagaimana kita menyatukan kembali pembelahan rasa. Hanya lewat rasa kok kita dibelah, nggak ada lain. Ini orang kaya, rasanya dibedakan karena ada angkanya banyak di bank. Ini orang cantik karena katanya menurut iklan orang kulit putih, sehingga banyaklah yang rame-rame suntik putih dan sebagainya. Dan akibatnya, silakan pada Tuhan. Ya, baik. Nah, selamatkan jiwa keluarga kita. Kenapa saya ambil ini? Menjadikan keselamatan. Keselamatan itu bagaimana nanti kita melindungi, melayani, dan mengayomi jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Itu milik siapa? Milik siapa jiwa? Milik Tuhan. Keluarga, orang-orang yang kita cintai. Dari kita, siapa kita? Kita adalah warga Jakarta. Jadi kenapa ini saya usung, ini yang Tuhan berikan kepada saya. Cuma satu, kalau ada pemimpin yang akan juga menyelamatkan, menjaga jiwa kita, ini mereka. Saya mundur.
Pilih mereka, bisa dengar nggak? Pilih mereka, jangan saya mundur karena belum ada. Makanya saya memberanikan diri untuk maju. Saya terpanggil maju, bukan karena saya mau maju. Karena ini akan ada lagi pandemi kedua. Itulah alasan utama saya maju, karena apa? Sebentar lagi akan diumumkan adanya pandemi kedua. Didahului dengan penandatanganan WHO Pandemic Treaty. WHO Pandemic Treaty adalah perjanjian pandemi yang diorganisir oleh WHO yang akan ditandatangani pada tanggal 27 Mei yang akan datang. Itulah alasan utama saya kenapa saya harus maju, sekalian memanfaatkan waktu ini untuk mengedukasi kita semua agar nanti tidak kaget dan menyiapkan diri. Firman Tuhan dalam Lukas 21 ayat 36 mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ini adalah bagian daripada edukasi untuk kita berjaga-jaga sambil berdoa. Tujuan berdoa apa? Supaya kita menerima hikmat darinya. Menerima hikmat untuk apa? Untuk mengantisipasi, untuk mengetahui kita harus bagaimana menghadapi, supaya kamu beroleh kekuatan dan diluputkan dari peristiwa yang akan terjadi. Itu firman Tuhan. Supaya kita nanti tahan, tetap setia sampai akhir dan tahan berdiri di hadapan anak manusia. Itu. Jadi ini adalah perjuangan moral, ini adalah perjuangan iman sebenarnya. Seperti yang disampaikan tadi, kita melawan Goliat. Ini bukan Goliat, Pak, kita melawan Firaun, Pak. Kalau Goliat one by one, tapi Firaun ini sistem. Dan iblis bermain dengan sistem. Makanya istilah terstruktur, sistematis, dan masif. Bahkan Bung Karno mengatakan perjuangan kami lebih mudah karena melawan penjajah. Musuhnya nampak bedanya. Tetapi perjuangan kalian lebih sulit karena melawan bangsa sendiri, kulitnya sama, pura-puranya baik, dan sebagainya. Akhirnya kita, siapa mereka? Mereka yang punya otoritas tetapi tidak sungguh-sungguh mencintai rakyatnya. Dan WHO Pandemic Treaty ini sudah punya payung hukum di Indonesia. Belum dimainkan, tetapi sudah berlaku, yaitu apa? Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Di mana apabila undang-undang ini diberlakukan dan WHO menyatakan pandemi lagi, atau bahkan hanya kejadian luar biasa, atau dibilang ada wabah biasa, maka undang-undang ini langsung berlaku. Di mana kita tidak punya lagi hak untuk menolak. Tidak seperti pada saat pandemi kemarin, masih ada kelonggaran, boleh menolak, boleh menerima. Tapi yang menolak dibatasin pergerakan hidupnya. Termasuk saya, nggak bisa terbang selama 4 tahun, tidak bisa menerima pelayanan yang harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan saya ambil resiko itu sebagai bagian daripada pikul salib. Dan saya juga tidak membeli surat karena saya tidak mau dibungkam kemerdekaan jiwa saya. Karena kalau saya membeli surat, maka saya tidak berhak untuk berbicara kebenaran lagi kepada umum. Karena apa? Berarti ketika saya berbicara, misalnya saya pergi ke Medan atau ke Manado, saya bisa terbang di masa itu, maka orang akan bertanya, kok bisa terbang? Katanya tidak vaksin misalnya. Berarti saya terbelenggu dengan keadaan tersebut. Makanya saya bertahan. Kenapa? Kita harus menjadi contoh untuk bangsa ini. Ya. Rakyat sulit, saya harus sulit. Kalau perlu rakyat tidak boleh sulit, saya sulit. Seperti itulah nanti kita balik. Bukan rakyat melayani penguasa, tetapi penguasa yang ambil resiko itu, yang ambil tanggung jawab itu, dia harus pusing mikirin rakyatnya, tidak sebaliknya. Jangan buffering. Banyak di antara kita jarang isi pulsa, tidak berdoa, gimana mau morning. Jadi internet pun adalah cara hubungan manusia dengan Tuhan. Cuman mereka jadikan teknologi, gitu ya. Oke. Nah ini, jadi nanti kita tidak juga bisa dirawat di rumah. Kalau saya bilang mau milih di rumah nggak bisa.
Kenapa saya harus sampaikan ini kepada Bapak Ibu? Supaya paham betul bahwa ketika Bapak berjuang untuk membantu mengumpulkan KTP, Bapak tahu bahwa ini waktunya sudah mendesak. Ini masalah waktu, urgensi waktu. Ya. Semoga dengan kita bersatu, pemerintah kita dengar. Karena dari 194 negara, Pak, ada 12 negara yang sudah menolak dan keluar dari traktat atau pandemi treaty ini. Antara lain Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, Nicaragua, Belarus, bahkan Filipina sudah menyatakan keluar. Slovakia. Lalu kenapa kita tidak keluar? Karena ini adalah agenda terselubung asing untuk mengambil kedaulatan negara kita. Jadi artinya kalau sudah ditandatangani sama dengan kita menjual kedaulatan negara kita. Kita kehilangan kedaulatan negara dan mengancam keselamatan rakyat, bahkan jiwa keluarga kita. Kalau rakyatnya sudah dijual, lalu bangsa ini tidak punya otoritas lagi terhadap wilayahnya, mau jadi apa kita? Lebih baik kita mati daripada hidup menanggung malu, daripada kita hidup menjadi budak. Tetapi itulah rencana iblis. Dia ingin menarik kembali kita dari tanah perjanjian kembali ke Mesir untuk diperbudak. Makanya disuruh pakai masker. Masker itu lambang kita punya mental budak. You have no right to speak. Padahal perkataan kita ini itu adalah nafasnya Allah sehingga punya kekuatan. Kalau kita diem aja, dongkol aja, kita tutup ininya, kita nggak punya kekuatan. Makanya orang bilang apa? Makan dalam. Kan kita kesel juga tadi disuruh kayak gitu. Karena apa? Karena takut apa? Takut didenda, takut dicopot, takut di apa semua. Saya juga dicopot gara-gara gitu semua. Ya sudah, terima resiko. Bisa memenangkan pertempuran ini. Dan iblis dari dulu sudah membuat pemisahan-pemisahan. Dari sejak apa? Sejak di bangku sekolah. Dia pisahkan kita lewat apa? Lewat angka. Makanya angka menjadi indikator kesuksesan seseorang. Kalau angkanya banyak terserah, mau nyontek boleh, mau nyolong, mau nyogok boleh. Yang penting jangan ada yang tahu. Kalau ada yang tahu, malu kita. Kalau nggak malu ya dihukum. Jadi dari dulu kita sudah diajar untuk menjadi pembohong. Boleh berbohong asal tidak ketahuan. Akhirnya jadilah kita pembohong. Kita pikir bahwa sifat bohong ini enggak, sistem makin memupuk sifat bohong tadi. Bukan sistem mendidik kita untuk tidak bohong, tapi sistem mendorong kita untuk menjadi pembohong tanpa disuruh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya, hilangnya manusia-manusia beretika, bermoral, sehingga tidak punya adab. Itulah modernisasi. Modernisasi adalah perubahan peradaban bangsa. Jadi orang-orang yang modern jangan berbangga diri. Justru orang-orang modern adalah orang-orang yang kehilangan adab. Tapi dia tidak mau mengakui bahwa dia tidak beradab. Mode era nation. Jadi model perubahan bangsa. Ya, jadi pahami itu. Mereka selalu bermain dengan simbol, kode, berkata-kata. Makanya dibutuhkan apa? Hikmat. Nggak punya hikmat pasti dibilang cocokologi, halusinasi. Itulah makanya firman Tuhan di dalam Wahyu 13 ayat 18, barang siapa berhikmat hendaklah dia menghitung bilangan, dia memecahkan sandi-sandinya iblis. Pahami itu. Jadi kalau orang-orang yang tidak paham, orang yang punya pengetahuan umum akan mengatakan apa yang saya sampaikan ini adalah cocokologi. Ya karena nggak paham, jadi kita maklumi saja. Ya mereka akan ngoceh-ngoceh, nggak ada masalah, nggak penting. Masa menjelang kedatangan anak manusia yang kedua kali, peristiwa akan terjadi lagi. Di mana orang yang menyatakan kebenaran akan dikucilkan oleh dunia, dia akan dicibirkan oleh dunia, dan mereka akan mengatakan kamu orang gila, kamu tidak realistis. Padahal realistis yang disampaikan, diciptakan oleh manusia itu semua adalah rekayasa. Sehingga kita punya iman suka rontok menghadapi realita. Karena di depan kita dibangun faktor-faktor kesulitan dari sistem
Sistem lah yang membuat iman kita apa ya? Menjadi kompromi lagi. Ya sudah, mau gimana lagi? Gitu. Jadi jangan kompromi di akhir zaman ini. Katakan ya di atas ya, dikatakan tidak di atas ya. Tidak. Saya akan memastikan kepada setiap masyarakat DKI, siapapun dia, yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, bebas melakukan ibadahnya dengan nyaman dimanapun dan kapanpun, tidak boleh dihambat oleh pihak manapun. Ini janji saya. Yang kedua, cabut bila diperlukan dan atau perbaiki kembali semua kebijakan yang tidak pro pada rakyat. Apa yang tidak pro pada rakyat? Ya itu tadi, maksa ini, maksa itu, maksa ini. Kalau tidak mau dipecat dan sebagainya. Tidak pro rakyat itu yang mudah dipersulit, itu tidak pro rakyat. Ya. Dan banyak lagi pajak dan sebagainya. Ya. Bukan pajak tidak diperlukan, tapi yang fair. Masuknya cuma 10, dimintanya 11, gimana sih? Bunuh aja udah. Itu namanya apa? Mempermudah. Kita diperas. Pekerjaan sulit, pemasukan tidak ada, pajak makin naik. Apa namanya? Kita disuruh gantung diri. Makanya banyak yang bunuh diri tapi nggak ada satupun yang peduli dan mempelajari kenapa mereka gantung diri. Ini adalah spiritual warfare. Inilah perang spiritual sekarang. Banyak orang tidak punya jalan keluar lagi. Mereka kehilangan akal sehat, tidak tahu harus bagaimana lagi. Masih harus menjalani hidup tapi nggak tahu apa yang harus dimakan. Tinggal di rumah tapi nggak ada bahan makanan. Kita terjebak dengan rumah-rumah yang besar, dengan tembok-tembok yang besar. Ketika tidak ada makanan, kita nggak bisa makan di tembok. Inilah jebakan Batman. Ada halaman kita taruh semen demi parkir mobil. Padahal kita butuh makan. Firman Tuhan mengatakan cukuplah makan dan pakaian. Kita terjebak. Punya halaman, tanam bunga, tanam ini, tanam itu. Kita tidak tanam yang kita mau makan. Ya, kita terjebak. Dulu tongkat jadi tanaman, sekarang tanaman jadi tongkat. Ini jadi kursi, jadi apa semua. Banyak orang-orang punya kursi, meja dan sebagainya. Ketika masa pandemi tidak bisa digunakan, ya usaha juga mati. Dia tidak bisa bayar karyawan, tapi mejanya mau dijual nggak laku. Mereka lapar, disuruh makan meja, mereka tidak bisa makan. No serius. Kita terjebak dengan apa? Hedonisme. Kita pikir orang kota itu akan jadi orang yang pertama kali masuk dalam surga besar dibandingkan orang-orang yang tinggal di pedalaman. Karena mereka masih bisa makan. Tetapi bagi orang yang mengikuti sistem dunia, dia akan menerima tanda, baru dia bisa belanja. Kalau enggak, nggak bisa. Dan tandanya hanya bermain dengan aplikasi yang ada di handphone. Setelah itu handphone akan dipindah ke tubuh kita. Ya. Cabut bila perlu dan atau perbaiki semua kebijakan yang tidak pro rakyat. Yes. Kumohon pilihlah aku untuk menjadi alatmu Tuhan, agar semua rencanamu Tuhan terwujud menjadi sempurna. Kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema di dalam keabadian. Apa yang dilakukan di kehidupan ini akan bergema